Selamat sore untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Grace Salonika dengan NIM 11 S21053 dari Prodi S1 Informatika 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video perkembangan portofolio yang telah saya kerjakan. Kali ini menggunakan CSS yang lengkap untuk mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis web. Pertama, saya akan menunjukkan tampilan website yang telah saya kerjakan sejauh ini, perkembangan yang telah saya lakukan. Di sini kita memiliki tampilan awal. Saya akan menjelaskannya dari navigation bar-nya terlebih dahulu. Di navigation bar-nya ini, seperti yang pada minggu lalu, terdapat Home, About Me, Experience, and Contact. Kemudian, saya telah memperbarui logo saya, seperti yang saya katakan minggu lalu. Di logo kali ini, saya menggantikannya dengan My Porto, di mana My Porto ini merupakan gambar yang saya masukkan ke dalam HTML dan CSS saya. Kemudian kan saya atur apabila dilakukan hover atau mouse-nya atau kursornya diarahkan ke logo tersebut, maka logo tersebut akan pop up. Selanjutnya masuk ke dalam bagian konten. Konten home ini berisikan penjelasan penjelasan pribadi saya, penjelasan pribadi secara singkat, di mana pada home ini terdapat foto saya sendiri, kemudian perkenalan diri saya, kemudian ada button yang menuju kepada download CV. Kemudian masuk ke dalam About Me ini berisikan biografi. Biografi saya sendiri hanya menggunakan CSS sederhana, seperti seperti hanya menggunakan uh, table dan teks-teks menggunakan strong seperti itu, seperti di mata kuliah kita. Selanjutnya masuk di dalam About Me ini saya juga memberikan My Skill, di mana My Skill ini sendiri telah saya buat menggunakan CSS. Uh, di CSS-nya nanti akan memberikan animasi. Jika kita refresh, maka akan menampilkan pergerakan skala yang saya miliki. Selanjutnya masuk ke dalam di sini saya memberikan skalanya itu berupa kemampuan yang menurut saya miliki. Apabila kita arahkan kursornya, dia akan memberikan shadow. Selanjutnya masuk ke dalam proyek. Saya setelah rearrange proyek ini, di mana pada proyek ini ada beberapa proyek yang saya tampilkan. Apabila kita mengklik link ini, maka akan terhubung kepada proyek yang telah saya kerjakan. Di sini saya memiliki beberapa proyek seperti proyek mata kuliah PBO, jaringan komputer, IMK, kemudian ada English 2 juga. Eh, ini adalah keterangan-keterangan topik apa yang dibahas pada proyek ini. Seperti pada Java fundamental ini terdapat Java database, kemudian pada proyek Jarkom ini ada networking, ada app chat dan sebagainya. Kemudian untuk experience sendiri saya juga menambahkan beberapa sertifikat yang saya miliki. Di sini saya menambahkan sertifikat menggunakan tampilan Polaroid. Pada tampilan Polaroid ini sendiri akan diberikan eh, foto dari foto dari sertifikatnya, kemudian akan diberikan judul dari sertifikatnya di teks kolom Polaroidnya. Masuk ke dalam konten terakhir yaitu kontak. Di kontak ini saya memberikan email, phone, dan link saya, di mana apabila kita mengklik salah satu di antaranya akan mengarahkan langsung kepada konteks saya pribadi. Begitu juga dengan Let's Connect. Di sini saya memiliki message. Ini mungkin akan sedikit ada perubahan. Saya akan membuat message ini sendiri. Kontennya berada di tengah untuk perkembangan minggu depan. Kemudian ada di message ini sendiri ada email, your name, subject, and message. Kemudian ada button submitnya. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kode HTML yang saya kerjakan pada proyek ini eh, dan juga CSS. Kemudian masuk di bagian HTML-nya, di sini saya memiliki seperti yang minggu lalu ada navigation bar. Nah, di sini ada beberapa kelasnya juga. Selanjutnya itu ada bagian untuk home-nya itu ada deskripsi menggunakan kelas deskripsi. Kemudian untuk bagian about me-nya itu ada section ID about me yang dilengkapi dengan beberapa kelas lainnya seperti kelas-kelas deskripsi lagi yang akan membuatnya memiliki font dan jenis penulisan yang sama dengan dengan deskripsi yang sebelumnya.
mereka berdua ini akan memberikan tampilan yang sama. Selanjutnya untuk riwayat pendidikan sendiri saya membuatnya dalam bentuk tabel, yaitu eh, menggunakan tabel yang di sini tabelnya sendiri masih saya tulis stylenya di dalam HTML, belum saya pindahkan ke dalam CSS-nya. Selanjutnya masuk ke dalam skill. Skill ini berisikan beberapa kelas, di mana setiap kelas ini berdasarkan skillnya. Nanti akan dijelaskan secara lebih rinci di CSS-nya. Kemudian untuk bagian proyeknya sendiri eh, terdapat link link yang dihubungkan dengan proyek-proyek yang saya kerjakan. Eh, Kemudian ada kelas create item, di mana ini adalah topik-topik utama di dalam proyek tersebut. Kemudian masuk ke bagian sertifikat. Sertifikat sendiri berdiri di dalam elemen kelas sertifikat, di mana di sini ada beberapa kelas kontainer yang berisikan konten seperti dasar manajemen proyek, struktur query berdasarkan sertifikatnya. Masuk dalam konteks. Di konteks ini saya memiliki beberapa menggunakan beberapa link juga dihubungkan dengan Href. Ada ini menuju email saya sendiri, telepon, dan LinkedIn. Untuk kontak yang lainnya, let's contact, di mana kita bisa mengirimkan pesan itu, saya menggunakan label dan input yang dapat dilihat di layar dengan kelas input text. Pada CSS-nya, mungkin saya akan menjelaskan perkembangannya saja. Ini sama seperti minggu lalu. Navigation bar, logo. Ini logo yang saya input tadi. Saya menggunakan logo image hover, di mana itu akan menggunakan transform dengan skala 1.21. Maka apabila saya arahkan kursornya ke logo, maka logonya itu akan zoom gambar logo tersebut. Kemudian di sini ada untuk kolom ini untuk deskripsi yang tadi pada biografinya dituliskan menggunakan beberapa elemen seperti font bold, dan colornya. Ini adalah aturan penulisannya juga dengan font dan jaraknya masing-masing. Kemudian masuk ke dalam content skill. Di content skill sendiri saya menggunakan class skill, di mana di class skill ini saya memberikan ada CSS seperti display, grid, margin, padding. Kemudian menggunakan transitionnya juga. Bar ini juga termasuk di dalam kontensi stylenya tadi. Untuk skillnya tadi ada transitionnya juga, menggunakan hovernya, di mana kalau kita arahkan maka barnya itu akan pop up, bar skala skala dari si skillnya itu akan pop up dengan menggunakan linear gradient dengan warna berikut. Itulah yang memberikan warna seperti berikut di CSS-nya. Ini kalau kita arahkan kursornya, dia akan memberikan shadow di stylenya, di my skill-nya. Selanjutnya ini adalah persenan seberapa saya mampu menguasainya. Batasan-batasannya saya 70/100. Kemudian ini menggunakan keyframes. Keyframes ini memberikan animasinya. Itulah kenapa si skill ini bisa bergerak apabila kita refresh. Ini adalah animasi menggunakan si keyframe-nya dengan persenannya, dengan width-nya, persenan width-nya. Selanjutnya ini masuk ke dalam list proyek. Ini sama seperti minggu lalu, hanya beberapa saya tambahkan. Beberapa saya update seperti marginnya, paddingnya, dan sebagainya. Kemudian ini pengaturan untuk gambarnya, gambar pada proyek. Ini pengaturan untuk penulisan di proyeknya. Selanjutnya itu ada ini untuk masuk ke dalam sertifikat. Di sertifikat ini menggunakan Polaroid seperti yang saya katakan tadi. Ada juga menggunakan shadownya berapa, sebagaimana pewarnaan shadownya, backgroundnya. Kemudian ini masuk ke dalam konten kontak, di mana di sini kontak tadi kan menggunakan legend. Legendnya itu diatur dengan pengaturan-pengaturan CSS seperti berikut, seperti warna font, ukuran font,
dan padding padding left, padding right-nya seperti di layar. Kemudian ini input teks ini eh, di mana kolom pesan yang akan kita masukkan pesan pengiriman kita itu. Kemudian ada contact me. Ini adalah CSS dari kontak sama seperti minggu lalu. Eh, Kemudian ini untuk buttonnya. Saya memberikan warna dan memberikan style sedikit dengan font Time New Roman di button. Seperti berikut. Sini akan saya ubah sedikit sehingga saya memindahkan buttonnya di sebelah kanan sini. Kemudian saya juga akan menambahkan copyright pada website saya, namun masih dalam pengerjaan, belum selesai. Ini masih dalam pengerjaan. Begitu juga dengan stylenya, dengan CSS-nya masih dalam update. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.